Waalaikumsalam. Apanya? Jangan diputih-putih, kenapa? Yang di atas, paling atas dia, jangan di bawah. Di bawah tuh sudah dibungkus sih. Jangan nambah bungkus. Waalaikumsalam MTS, Masya Allah. Tinggi, minta maaf ulun. Tinggi, Masya Allah. Waalaikumsalam Rizki, Masya Allah Rizki. Tinggi. Nah Rizki ya, kita santai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Jambi, Masya Allah, orang Jambi. Medan hadir. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Albira. Waalaikumsalam. Kalau masbuk satu rakaat saat salat Jumat bagaimana guru? Ya, jing. Seperti ini jing lah. Kalau orang itu satu rakaat masbuknya, menambahnya cuma satu rakaat. Tetapi kalau satu rakaat masbuknya setelah imam ruku lalu i'tidal di rakaat kedua imamnya i'tidal, itu piannya niatnya sembahyang Jumat tapi menambahnya 4 rakaat. Jadi dilihati masbuknya. Apakah masbuk satu rakaat itu sebelum imam ruku atau sesudah ruku rakaat kedua imam? Apabila imamnya itu di rakaat kedua sesudah ruku, artinya imamnya ruku bangkit lalu kita datang. Nah itu niatnya pian sembahyang Jumat nanti 4 rakaat menambahnya. Tetapi kalau murni satu rakaat, imamnya lagi baca Fatihah rakaat kedua, sampian ikut ruku dengan imamnya, itu menambahnya 1 rakaat saja. Inde seperti itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng kira-kira paham? Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam mubi'ari bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kekasih serigala cinta, Masya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, serigala cinta, Masya Allah, tabarakallah. Inge. Kira-kira pahamlah jeng lah. Ya itu diantaranya tuh seperti itu. Karena ada yang kita itu berniat sembahyang Jumat, tetapi kita itu sembahyang juhur seperti itu. Tolong jangan biarkan aku amang. Kalau hendak ada sunyi, mangai berdiam di pasar. Terima kasih sama-sama. Jadi seperti itu. Nanti banyak masalah Jumat itu. Masalah Jumat itu banyak masalahnya. Waalaikumsalam Al-Jaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam Nurlena Mukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan Jumatnya berkah insyaallah. Kabul hajat. Amin. Eli terima kasih. Aku niring, aku picak. Syirik ya guru, apanya tuh niring aku picak. Niring aku melihat berarti aku picak. Syirik ya guru. Syirik itu ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan, ada dengan etikat. 3 macam perbuatan syirik itu. Waalaikumsalam Hasanah Tas'an Batiji. Amin ya rabbal alamin. Abah ulun dari Bangka. Misalnya imam melakukan pembatal salat. Bagaimana kita makmum? Kalau imamnya melakukan pembatal salat atau kita yakini imamnya itu batal salatnya, kita wajib muparakah.
Kalau kita ikuti, kita imam itu yakin batal atau dia melakukan pembatal salat, tapi kita yakini itu batal salatnya imam, maka kita tidak boleh mengikutinya, batal hukumnya. Kalau dia melakukan, takutnya dia melakukan itu kada sengaja, dia melakukan perbuatan membatalkan sembahyang, misalnya bergerak lebih daripada 3 kali, sedangkan dia lupa misalnya, maka tidak batal sembahyang imam itu, tetapi sunat sujud sahwi. Karena melakukan pembatal sembahyang dikala dia lupa itu sunat sujud sahwi. Jadi kita sebagai makmum itu kecuali pembatalnya itu zahir, misalnya takantut misalnya. Nah itu baru pian, atau pian meyakini tadi imamnya bergerak, padahal imamnya di dalam hatinya lupanya bergerak itu lebih daripada 3 kali kalau menurut Imam Syafi'i. Lalu kita meyakini batal, tidak boleh kita mengikutinya. Batal salat kita kalau mengikuti yang kita yakini imam itu batal. Jadi kalau pian melihat misalnya imam itu melakukan pembatal salat yang zahir, siapa tahu misalnya seperti bergerak, siapa tahu dia lupa, maka itu pian kada boleh baiktirat seperti itu. Takutnya dia lupa, maka imam itu kada batal seperti itu. Terkecuali yang zahir, nyaringinya bakantut misalnya, atau dia sambil makan, itu nyata batal. Atau ada najis di tempat imam itu, di badannya atau di pakaiannya, maka pian wajib mufarakah ketika itu. Nah itu nanti masalahnya banyak itu. Kalau beritahu setelah salam ada najis, itu seluruh jamaah mengulang, terkecuali yang sampian mufarakah nanti yang tidak mengulang. Guru pian tahulah lawan wali harum amun tahe kada tahu, dan tahu ngaran tahu, tema kada tahu orangnya, kada pernah ketemu maksudnya. Ajudan guru, assalamualaikum, 4 batakun. Salawat futuh ilahiyah kayak apa guru? Semua salawat itu sebenarnya futuhat. Perlu pian ketahui lah ajudan guru, semua salawat itu sebenarnya pembuka futuhat bagi seseorang untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita itu bersalawatnya saja. Karena semua salawat itu pembuka futuhat. Walaupun pian membaca salawat futuhat, tapi tidak hadir hati atau tidak dalam keadaan musyahadah, maka pian kada bisa terbuka futuhat. Jadi salawat itu sebenarnya semua salawat itu futuhat, membuka futuhat seseorang. Ahmad Khairul Azban. Guru ulun ingin bertanya, sembahyang subuh imamnya tidak pakai kunut sah saja mulanya. Orang kada pakai kunut ya tidak apa-apa, sengaja meninggalkan kunut ya sah, tidak berkunut ya sah, seperti itu. Tetapi kalau pian berimaman, maeti katakan imam itu ini kada sah salatnya, kenapa? Kada berkunut, ini kada sah imamnya, maka pian itu kada sah sembahyang pian. Karena pian maeti katakan imam itu kada sah karena dia meninggalkan kunut, maka sembahyang pian berimaman itu kada sah. Hukumnya pian yang kada sah salatnya, karena maeti katakan bila kada berkunut kada sah. Jadi pian orang itu berkunut kah, kada kah, kita kah berkunut kada kah, saja sembahyangnya. Karena kunut itu adalah sunat abad, ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa tetap sah salat kita. Kayak apa menurut pian jamaah haul tulak berjalan lawan basapida ala kuli halin. Itu ala kuli halin terserahnya aja. Karena seseorang itulah sayanglah pujangga rufiahlah. Orang itu diberikan musahadah dengan gurunya itu macam-macam cara dia musahadahnya. Jadi dengan mahabbahnya itu ada sirnya hendak berjalan. Disitulah guru itu mengiringinya terus. Jadi pian jangan beetirat, karena kalau orang di makam mahabbah itu beda-beda orang itu. Beda-beda. Jadi kita jangan beetirat lah, jangan beetirat nang berjalan kah. Kita aja rancak kalau berkendaraan, bermobil, itu kalau kita ke sekumpul itu kita kadang menangis di jalan itu. Kenapa? Karena saking takzimnya dengan guru itu seolah-olah kita tuh mengiringi guru kita dengan kita. Mengikuti dengan kita. Orang yang berjalan apabila benar niatnya, benar tujuan hatinya, benar mahabbahnya, itu senantiasa dia sepanjang perjalanan itu akan berbicara dengan gurunya, dengan guru. Itu pasti ulun wani memastikan, asalkan benar niatnya, asalkan benar mahabbahnya dengan guru, itu seolah-olah dalam perjalanan itu orang berjalan batis itu tahu lah biar kayak bepandiran bang dengan guru. Kita aja yang dari Kalteng ini lah, kalau ulun aja tetangis di jalan itu. Karena membayangkan guru itu betapa luar biasa takzim kita dengan guru itu. Jadi kita kalau orang di makam mahabbah itu senantiasa dia kalau berjalan katulak jangan dietirat. Karena itulah nilai mahabbah dia terhadap gurunya. Dia asik aja. Anak berjalan kayaknya seolah berjalan itu kada merasa. Karena ada guru terus mendampinginya. Ini asalkan dia syaratnya itu mahabbah lah dengan guru. Nah, asal mahabbah dengan guru. Pian
Jangan maitirat orang hendak berjalan hendak betingkaung kayaknya tulah. Itu bukti mahabbahnya. Dan pian kalau kada bisa merasakan maka mahabbah itu pian kada tahu rasanya. Rasanya sama dengan orang berjalan dengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu guru selalu mendampinginya terus sampai kepada makam wasil. Begitu juga dengan seorang tadi. Inya dengan mahabbahnya tuh tajali terus gurunya sehingga dia asik aja. Nah, tarikah namanya dia tuh. Tarikah perjalanannya itu adalah senantiasa memanakan dirinya terhadap gurunya. Jadi ulun kadang menyalahkan orang, menyalahkan bapa berjalan tuh kadang mengerti ulun di makam mahabbah. Asal bujurlah di makam mahabbah. Pian kalau di makam mahabbah itu, kadang kawalun mengisahkannya. Karena guru itu selalu tajali. Jangankan bangkak betis, seluruh badannya tuh bangkak, inya kada bapak. Nah itu di makam mahabbah. Kalau orang niatnya lain-lain dan macam itu terserah ala kulli hal. Itu kada ada. Ulun menceritakan mahabbah di makam mahabbah dengan guru, anda berjalan kah? Anda terjun berenang kah dia? Itu terserahnya. Karena yang nampak di hadapannya bukan rintangannya, tetapi gurunya aja yang nampak. Karena ketika nampak seorang guru, maka kada ada lagi rintangan baginya, lezat semuanya. Guru 4 Batakon, orang yang sudah meninggal masih haruslah diakikahi. Boleh mengakikahi orang yang meninggal. Baca di dalam kitab Fathul Qarib. Anak yang keguguran itu sudah ditiupkan rohnya, sudah berbentuk, itu sunat masih diakikahi. Di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua disebutkan itu. Jadi anak yang sudah jadi misalnya, lalu dia meninggal di dalam kandungan, kita kasih nama sunat, diakikahi sunnah, seperti itu. Mantau Haja Guru. Bandung 98. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah upload amal ibadah di medsos bisa kena syirik hobi? Tergantung masing-masing aja. Karena syirik hobi itu kan ria, tergantung masing-masing. Tergantung niatnya, apakah niat dakwah atau niat untuk dikenal orang, atau niat untuk supaya membanggakan amalnya, atau sambil beramaliyah dia itu sambil lab misalnya. Itu ala kulli halin. Karena itu atas tergantung dirinya aja. Niatnya apa? Wah, ikam ini beramaliyah kenapa lab? Ria ikam ini belum tentu juga ria. Karena jara di dalam kitab apa tuh namanya, di dalam kitab Hidayatus Salikin itu, wala tudkhilani bainal abdi wa rabbih. Jangan ikam memasuki ranah di dalam hati antara hamba dengan Tuhannya. Itu niatnya masing-masing. Itu kada usah kita ria ikam ini belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi ala kulli halin dia pandangnya ba'amaliyah bagus, hendak lip kayaknya. Hendak ada lip kata serainya aja. Ala kulli hal. Ini Waalaikumsalam. Guru sekurang-kurangnya hadir waktu membaca salawat apa? Ingat lawan Nabi. Ingat bahwasanya kita bersalawat di makam Nabi kah? Ingat dengan Nabi kah? Itu aja sekurang-kurangnya. Sedangkan kita itu kada ingat dengan Nabi waktu kita bersalawat itu, kada ternilai rahmat yang diturunkan Allah Ta'ala. Apalagi kita itu ingat. Bila ingat lebih lagi, kita itulah di dalam kitab apa itulah kitab Muhammadiyah apa namanya itulah. Orang tuh lupa dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi ketika bersalawat. Malaikat tuh nah, kada kau menghitung rahmat yang turun lawannya. Itu dalam keadaan lupa. Pakaipa aja sidin. Kayapa orang itu mun gairo gafirin, mun inya kada lupa. Ingat dengan Nabi. Nah, itu. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Raja Wali, masya Allah, syadak, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid hafal karena kangen guru yang sudah wafat. Bukan tauhid hafal kalau masalah guru. Masalah guru itu panah pada syekh namanya. Ustaz tolong tauhid hafal karena kangen guru yang sudah wafat. Ya kangen dengan guru yang sudah wafat itu contoh dengan dia, contoh amaliyahnya dilakukan, habis itu dicontoh perilakunya. Itu aja dengan guru itu, senantiasa musahadah dengan guru. Yang adakah sunat qabliyahnya? Di dalam kitab Fathul Qarib atau Fathul Mu'in juz pertama itu di akhirnya itu ada disebutkan. Tapi kalau di dalam Fathul Mu'in itu juz kedua, yaitu babul Jumat, sembahyang Jumat, cari di situ. Setiap habis azan itu disunatakan adalah salat 2 rakaat. Seperti itu. Jadi di dalam kitab Fathul Qaribnya juz pertama tapi di akhir. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua tetapi di anahnya itu juz kedua babul Jumat.
Assalamualaikum, kalau berkenaan menjelaskan sholat agar selalu hadir secara hakikat. Ya, orang kan dalam sholat itu ada tingkatannya, olehlah. Ada tingkatan namanya abidin kalau di dalam kitab hikam. Kalau di dalam kitab lain namanya tingkatan awam. Ada tingkatan namanya khawas, ada tingkatan khawasul khawas namanya. Nah, ada perbedaan tingkatan itu sebenarnya orang beribadah itu ada tingkatan abidin, tingkatan mubtadiin, tingkatan mutawasid, tingkatan khawasul khawas atau tingkatan wasilin dan terakhir. Jadi ada tingkatan namanya abidin, ada tingkatan namanya salikin, ada tingkatan wasilin. Jadi macam-macam, walhasil 3 tingkatan orang itu sembahyang itu. Ada tingkatan awam, orang itu mengharapkan surga neraka dan selalu menunaikan akan kewajiban, niatnya itu aja. Itu orang yang sembahyangnya orang awam. Adapun orang di tingkatan salikin, dia menyaksikan perbuatannya itu bukan perbuatannya. Di dalam perbuatannya itu dia menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia itu senantiasa menyaksikan, anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Jikalau dia kadang menyaksikan, dia merasakan bahwasanya dia sembahyang itu benar-benar ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam tingkatan orang salikin atau mutawassit tadi. Adapun tingkatan wasil adalah seorang itu senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja dia itu sembahyang. Dia tidak merasa dia sembahyang, tetapi yang dirasakannya adalah nikmat yang meliputi akan dia, yaitu jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Elela. Jadi di tingkatan mana kita? Di antara yang 3 itu. Itu untuk lebih jelasnya lihat di YouTube ulun. MT Nurul Mustafa Lamandau. Tingkatan abidin, tingkatan muhibbin, tingkatan wasilin. 3 macam. Jadi macam-macam ngaran tingkatannya itu, padahal sama aja. Tingkatan awam, orang mutawassid, orang wasil. Jadi nama-namanya jadi kitab itu berbeda. Mahabbah, Masya Allah. Alhamdulillah indahnya. Rasulullah Muhammad. Terima kasih pejuang rupiah. Hakikat kawin apa guru? Hakikat kawin itu artinya adamu. An-nikah itu artinya adamu, yaitu mengumpulkan. Mengumpulkan, kan ada istilah hakikatnya. Jadi kalau kita kawin ya, nikah batin ya, itu secara syariat nikahnya itu adalah nikah kita. Nikah batin itu satu mengucapkan 2 kalimat syahadah, satu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, satunya mengucapkan Muhammad Rasulullah. Itu nikah batin namanya. Padahal nikah batin yang sebenarnya adalah ketika seorang menikahkan jahirnya dengan batinnya. Yaitu batinnya melihat jahirnya ini adalah kenyataan yang batin. Yang zahir ini adalah kenyataan yang batin. Yang batin adalah sir rahasia daripada yang zahir. Itu kalau di dalam hakikat namanya nikah batin. Secara hakikat mengumpulkan yang zahir dengan yang batin. Hilanglah yang zahir kepada yang batin. Seperti itu. Al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Itulah nikah batin yang sebenarnya. Mengenal rahasia daripada dirinya. Itu sebenarnya nikah batin yang sebenarnya. Adapun nikah batin itu secara syariat tidak ada. Cuma secara tapaulan ada. Secara tapulan orang itu supaya kada terpisah, keduanya mengucap 2 kalimat syahadah. Baik itu dalam perjalanan ataupun suami istri misalnya, satu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, satunya Muhammad Rasulullah. Itu pertanda bahwasanya kedua kalimat itu kada pernah terpisah. Jadi bilanya mati kada lawas mati sih kok ngata. Diminto. Assalamualaikum, menyimak dari Medan. Masya Allah, thank you, I love you. Banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau keguguran 3 bulan kada. 3 bulan itu ditiupkanlah rohnya sudah. Pokoknya yang keguguran 3 bulan itu kalau sudah berbentuk janin, sudah berbentuk dan ditiupkan roh 3 bulan itu 120 hari. Nah, sudah ditiupkan roh itulah, sudah ditiupkan. Kalau ini berbentuk badan manusia itu sudah apa namanya itu? Bahasa kita itu sudah ditiupkan roh, dia itu boleh ditasmiyahi, dinamai, dan yang kedua adalah diakikahi, boleh hukumnya diakikahi. Kalau berbentuk keguguran dan di dalam parut itu kegugurannya meninggalnya, itu kewajibannya cuma 3, dikapani, dimandikan, dikapani, dimakamkan. Tapi kalau dia keluar sempat kuciak, teriak, dia berteriak, itu 4 kewajibannya. Seperti itu. Alhamdulillah sungguh. Amin ya rabbal alamin. Guru kayak apa minjam duit di bank supaya kada riba? Di bank itu sebenarnya pada hukum dasarnya riba semua sebenarnya. Di bank konvensional. Tetapi ulama membolehkan mau untuk pekerjaan yang baik. Misalnya untuk berulah rumah, untuk berdagang,
maka hukumnya juga boleh hukumnya. Karena untuk sesuatu yang dibolehkan yang halal, maka hukumnya boleh. Ada juga makruh hukumnya karena dia terlalu tinggi misalnya bunganya. Itu bagi yang membolehkan, sedangkan kita untuk usaha yang baik. Ada juga yang mengatakan haram hukumnya karena untuk modal untuk maksiat, misalnya untuk berjudi, maka meminjam duit di bank itu hukumnya haram. Jadi pada dasarnya di bawah jadi yang halal tadi yang boleh, yang makruh, yang haram itu pada dasar hukumnya adalah haram hukumnya. Karena apa? Karena nilainya di situ bunga tulisannya. Bolehkah disertai malu? Iya, mahabbah itu kadang-kadang malu, kadang-kadang tidak malu. Karena mahabbah itu ada merasa dekat, ada merasa diketahui. Jadi orang yang cinta itu mahabbah itu kadang-kadang dia itu ada merasa malu, ada kadang ditimbulkan, ada juga kadang-kadang mahabbah itu merasa dekat sekali sehingga kadang malunya. Makanya orang yang di tingkatan mahabbah di ma'rifat itu kadang-kadang dia malu meminta. Karena merasa diketahui saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada juga dia dirasakan oleh Allah taala merasa dekat sehingga dia kadang malu, meminta kadang malunya. Jadi maka mahabbah itu macam-macam nanti timbulnya. Ada malu bisa, tidak malu bisa. Nah, seperti orang itu kan karena dia beramal dia merasa dekat dengan Allah taala seolah-olah dia meminta ini tinggal kepada aja. Ya Allah minta ini. Ada juga orang itu dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala meliputi dia, dia malu. Ya, ada seperti itu. Itu orang yang dimakam mahabbahnya seperti itu. Mudahan dapat jodoh yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Jos, Masya Allah. Thank you Bang Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Abdul Muiz. Masya Allah. Banyak pertanyaannya. Alhamdulillah serigala saya. Siapa yang nampak guru? Ya. Malam yadri lam yajuk. Bila pian kada tahu kada bisa pian. Siapa yang nampak ya? Nampak waktu apa? Ya, kalau kita dengan guru kita yang nampak guru kita. Apakah di depan kita, di atas kita, di belakang kita meliputi guru kita itu. Disitulah orang nanti akan merasakan kepanaan terhadap syekh. Jadi kalau dia nampak musahadahnya dengan syekhnya, yaitu yang nampak gurunya. Kalau dia nampaknya dengan Nur Muhammad, musahadahnya Nur Muhammad yang nampak. Kalau dia nampaknya dengan tauhidul afal, nanti sifat dan afal Allah Ta'ala yang nampak. Seperti itu. Ke Banjar kah? Ke Banjar ulun tanggal 27 kena ada di Banjar. Tanggal 27 Desember ada di Banjar. Umpat batakun gurulah ulun tatamu kawan baisi ilmu ma'rifat ujarnya mana tadi itu? Ujarnya kada puasa, kada sembahyang laginya. Itu lain ma'rifat namanya luput. Ya, ada ma'rifat. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam MMC. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tabarakallah. Sallu ala Muhammad. Ala Muhammad. Asyashid. Waalaikumsalam. Izin pulang inggih MMC, terima kasih. Waalaikumsalam. Ikut menyimak masalah kalau keguguran 2 bulan. Kalau keguguran 2 bulan keluarnya cuma darah saja, itu dibungkus dan dikapankan saja. Kada perlu ditasmiyahi dan kada perlu jua itu dinamai. Kenapa? Belum ditiupkan roh lagi dengannya. 2 bulan. Hamdani. Minallah billah dan Allah. Iya. Ulun mau tanya, adakah ijazah salawat dari seorang guru? Ada banyak ijazah salawat dari seorang guru. Kalau orang itu bertarikat, kalau orang itu di bawah bimbingan murabbi mursyid, itu tentu ada amaliyah namanya salawat yang disuruh sidin membaca, suruh beliau membaca biasanya itu ijazah dari guru. Amalan gasan bayi masih kecil apa guru? Bagusnya ditiupakan misalnya membacakan surah Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Alam Nasrah, yang ketiga Inna Anzalna. Ditiupakan dengan itu anak. Kalau ini hanya lahir itu disuruh dibaca di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Itu babul akikah, di bab akikah. Sebelum akikah itu apalah? Babul kurban ya, babul akikah namanya. Bab akikah, yaitu ada bacaan untuk bayi yang lagi halus. Apabila ke Banjar, ulun ke Banjar ya 27 kena Desember. Assalamualaikum ulun dari rantau, inggih umpat bergabung. Inggih. Amin amang yadi. Assalamualaikum suci Ramadhani. Bolehkah bamudal badagang bahutang di bank? Boleh tadi ulun padakan sudah.
Inge, tapi pada dasarnya julun haram. Tadi ulun sudah jelaskan. Izin bertanya guru, apa maksudnya ketika kita berzikir dan sosok yang sama? Kada apa-apa itu. Kadang orang itulah ada yang sama dengan kita waktu kita berzikir, waktu kita sembahyang. Itu ada yang sama dengan kita, mirip kita, ada. Itu ada yang mengatakan adalah ruhaniah kita. Ada yang mengatakan itu adalah sebenar diri kita. Tapi ada juga orang yang menyerupai dengan kita, yaitu muwakal kita. Jadi ketika kita beramaliyah itu baik sembahyang, kadang ada aja orang di samping kita duduk, samping kita itu kalau kita berzikir, yang ikut dengan kita berarti orang yang ahli zikir. Kalau kita membaca salawat lalu ada orang ikut membaca salawat, berarti itu adalah orang yang ahli salawat juga. Seperti itu yang hadir-hadir itu. Adillah, adil rasyad. Ma'rifat itu bacaan apa cerita. Ma'rifat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diberikannya kita tuh ada senang, ada sedih, ada gembira di dalam hati. Seperti itulah kemakrifatan itu. Tetapi kemakrifatan itu berbeda. Gembira tetapi melebihi daripada gembira. Senang melebihi daripada senang. Yaitu nampaknya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibukakan di hati kita sebagaimana orang dibukakan ada rasa senang, ada rasa sedih. Seperti itu. Amalan gasanan sudah tadi. Mudahan pian syar. Amin. Izin umpat menyimak guru dari Kelanis. Masya Allah. Waalaikumsalam. Hanyar surban pian lawas sudah ini. Untuk pemula kitab apa yang bagus ilmu tauhid? Ya baca aja ilmu tauhid sifat 20. Belajar. Kita itu seperti inilah. Imsallah. Ulun memadahkan dengan pian. Orang yang sudah ahli ilmu tauhid, yang pian anggap guru tuh, orang yang ahli ilmu tauhid, itu kitab apa aja Sidin baca. Biar kitab tauhidnya yang rendah aja. Karena beliau bisa menjelaskan, menaikkan pemahaman pian dari tingkatan pian paham sampai kepada setengah paham sampai sangat paham. Karena belajar ilmu tauhid itu seperti inilah. Kalau kita belajar itu dengan guru yang ahli langsung, yang sudah wasil, itu beliau bisa mengajarkan ilmu tauhid itu dari Sidin. Mengajarkan yang dasarnya, lalu cara mengamalkannya, cara merasamkannya, cara memusahadakannya. Jadi kita itu dalam satu sifat itu kita bisa wasil kalau dengan beliau yang ahli. Kalau kita kada guru yang ahli, dia sekadar membaca aja wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sudah itu Bang. Kita yakin Allah Taala itu maujud ya Sidin. Nah, kada boleh Allah Ta'ala itu bersifat kadada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dah menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Sudah? Hafal kita situ sudah. Nah, tapi kalau pian belajar dengan guru yang ahli, beliau akan menjelaskan kenapa dalil sifat wujud itu harus penciptaan langit dan bumi. Nah, seperti itu. Wahyu, masyaallah darah ya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ayo masalah. Amin ya rabbal alamin. Dane. Masalah. Siapa guru nang ahli itu? Nang ahli itu tentu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu itu dikaruniakan kepada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terbuka sirnya atau diberikan sir oleh Allah taala terhadap seseorang tadi. Nah, itu orang yang ahli, yaitu orang yang dinamakan arif billah. Namanya belajar tauhid itu kalau bisa itu langsung belajar dengan orang yang arif billah, orang yang wasil, yang sudah kenal bujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kadang membutuhkan dalil karena dirinya itu sudah dalil, bergeraknya sudah menjadi dalil, berdiamnya sudah dari dalil. Jadi dia mudah mendalilkan seseorang. Belajar sifat 20 itu. Dia itu kadang mesti harus di kitab itu lagi dalilnya. Karena seluruh alam ini menjadi dalil kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Yalah yo. Ini kalau guru itu ketahuan aja nya. Kalau mendalilkan misalnya bapak kut dengan dalil aja, nah itu belum terbuka futuhatnya berarti. Kalau orang kadang membutuhkan dalil itu, apa aja yang dilihatnya itu menjadi dalil. Karena apa? Karena seluruh alam ini menjadi dalil adanya Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala. Sedangkan di dalam wujud Allah Ta'ala itu kada terpisah sifat dan apalnya. Karena itulah seluruh alam ini bisa dijadikan dalil. Wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard wa min ayatihi an khalaqa laila wan nahar. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi dalil
akan keadaannya Allah Ta'ala. Baik sifat wujudnya, kidamnya, bakanya, muhabbatul hadisnya, sampai sifat 20-nya itu. Makanya belajar itu kalau bisa, kalau ada gurunya, itu bagus dengan guru yang sudah terbuka futuhatnya. Pian satu sifat aja pian terbuka di waktu belajar itu, maka nang 20 itu pian kada perlu belajar lagi sebenarnya. Kenapa? Mun sudah tetamu, ya apalagi anak belajar. Berarti sudah kenal. Bila sudah tetamu, kada perlu lagi belajar. Bahasa ulun seperti itulah. Mun pian tuh tetamu Udin untuk apa lagi? Mengisahkan sifat Udin ini pincang, misalnya berbaju kuning, putih, bungas misalnya. Orangnya sudah tetamu. Seperti itu. Jadi sifatnya itu sudah nampak dengan pian. Guru di Aceh kan bencana. Kayak apa salatnya? Karena baju semua kotor lumpur, hukumnya kayak apa guru? Wajib tetap salat itu. Terima kasih. Wajib aja hukumnya tetap salat itu. Kalau dia kotor tanpa najis, kada apa-apa, salat aja dengan baju yang kotor. Tapi tidak najis, kada apa-apa saja asalkan auratnya tertutup. Kalau misalnya ada air bersih lalu dicucinya baju tadi, pakaiannya yang basah itu dibuatnya salat, bolehlah, boleh. Bolehlah dijemur dulu, misalnya ada air bersih dijemur dulu, boleh menjemurnya asalkan keringnya itu jangan sampai keluar daripada waktunya. Seperti itu. Jadi pikirnya tuh banyak dulu. Ya, kita sembahyang bertelanjang pun boleh, dilumpuri badan kita. Nah, itu seperti itu. Di dalam kitab Fathul Muin seperti itu. Apalagi kita ada pakaian. Asalkan jangan najis lumpurnya, asalkan pakaian tadi tidak najis, cuma kotor saja. Sah saja kita. Tidak ada air, ya bertayamum. Airnya keruh semua, berwudulah dengan air yang keruh itu, tidak apa-apa. Karena itu tidak bisa lagi kita menghindari dari air yang keruh. Seperti itulah. Pikirnya seperti itu. Murabi itu tanpa kitab lagi gurulah. Karena sidin sudah ada atau sudah melalui perjalanan hal, menghalkan hal dan makamnya. Iya. Iya sebenarnya. Tetapi beliau itu kan orang tawadu, orang yang sudah sampai kepada makam itu, yang sudah murabi mursyid itu kan pian kada tahu hal keadaannya. Pian melihat jahirnya aja, pian kada tahu batinnya seperti apa, itu pian kada tahu. Dia melihat keadaan hal muridnya itu dengan pandangan batinnya. Dan kemungkinan beliau sudah dibukakan hal ini keadaan murid, sampainya seperti apa, ujiannya seperti apa, itu semuanya. Itu diketahui oleh murabi mursyid. Karena murabi mursyid itu orang yang sudah terbuka sir daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan makam untuk membimbing seseorang sampai kepada makam wasil. Bertanya guru, Waalaikumsalam, Nunuk Tasniawati, nggih. Guru kalau nak Fatimah Az-Zahra, nggih. Sakit ana salawatin terus alhamdulillah baik guru. Masya Allah. Ini ciri-ciri yang wasil itu apa guru? Orang wasil itu orang wasil itu ibadah zahirnya tuh nampak. Ibadah zahirnya, zahir yang zahirnya, ibadah zahirnya satu nampak. Artinya kada bisa meninggalkan syariat. Yang kedua kada pemarah. Yang ketiga pemurah. Itu disenangi oleh orang awam, orang gila, senang yulun sidin itu. Kekanakan, orang tua, anak-anak, orang yang alim, kada alim. Walaupun dia kada alim, tapi orang senang. Itu menunjukkan orang itu wasil. Bila kita dekat dengan dia tuh ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya kada kelihatan, pakai kupiah kada kelihatan, pakai surban kada kelihatan. Cuma bila duduk dengan sidin tuh ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu hatinya ahli zikir berarti. Nah, ahli musyahadah berarti. Nah, adapun pian ada badinnya itu pian kada tahu. Yang zahirnya pian di hati itulah. Bila kita melihatnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia disenangi oleh orang halus kah, orang tua kah, kecil kah. Itu disenangi orang. Yang alim kah senang juga, yang tidak alim senang juga. Semuanya preman kah senang juga dengan dia. Nah, itu menunjukkan orang itu dan orang itu kada meninggalkan ibadah. Kada meninggalkan ibadah. Ciri-cirinya. Umpat menyembah. Ulun pal 7 Kartakanyar, Masya Allah, di Kabupaten Banjar. Radin ABR. Oh, ciri-ciri wasil kan. Ini ciri-ciri orang wasil pula. Ciri orang wasil itu dia kadang bersedih. Kada bisa bersedih. Orang wasil itu cirinya wasil itu satu lah, dapat musibah kah.
dapat nikmat sama aja pandangannya. Ada, kadada, sama aja dengannya. Orang wasil itu seperti itu. Dihina orang, sama aja dengan dipuji orang. Ada sama aja dengan kadada. Hatinya lapang terus. Kadadanya mikirkan, isuk kadadanya pikirkan. Nah itu pian masuk itu berarti pian wasil tuh. Nah, ulun bedakan. Bila pian tuh Mbak Amalia, kadang menghendaki apa lagi, cuma yang dipian pandang itu cuma Allah Ta'ala saja. Yang hendak adakah, kadadakah, hati pian lapang ya. Ada bersyukur, kadada pian bersyukur ya. Apabila pian dapat musibah, tenang aja pian, dapat nikmat, tenang lagi pian. Seperti itu. Nah, dihina orang bisa aja, biasa aja, dipuji orang biasa aja pian. Lawan kada bersedih pian, isuk kadada pian, kada bersedih pian, kada pernah memikirkan isuk yang ini, kada pernah pian mikirkan. Tetap hati pian gembira. Nah, itu pian wasil tuh. Bila pian sampai ke situ kada mengeluh. Nah, itu pian wasil tuh. Kayak apalah aku isuk. Nah, itu berarti pian masih namanya i'timadul amal namanya. Masih terpegang amal berarti. Wa min alamatil i'timadil amali yaitu nuksatur rajai inda wujudi jalali ujar apa namanya Ibnu Athaillah. Kita tuh jarsidin tandanya kita tuh terpegang amal, amun kita ba'amaliyah kada berhasil kita tuh gelisah. Amun kada berduit gelisah, berarti amun begawi kada berhasil gelisah kita. Itu masih pian berarti hati pian kada berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala masih. Kalau berpaut dengan Allah Ta'ala berarti sudah masuk kepada makam yakin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Itulah makam tajrid namanya. Pian yakin rezeki ada aja terus. Nah disinilah makam orang salikin namanya. Jadi kada kawa kita tuh masuk ke makam salikin kalau kada di sini dulu mantep. Bertanya mimpi seorang guru terus itu kawa dianggap guru murabi mursyid bisa jadi itu. Wahyu masalah sia-sia wahyu. Bersanad lawan pian segala ilmu yang pian ajarkan itu. Lihati di lihati di YouTube ulun kalau pian kada paham. Dari kada tahu jadi tahu, dari jadi paham tubadil jadinya masya Allah. Itu paham yang sebenarnya ada bila tubadil itu ya. Ciri orang. Bagaimana si mayat ahli waris tidak membagikan harta secara paraid? Tidak membagikan harta secara paraid hukumnya adalah haram dulu. Satu, ya kurnia lilislah. Tetapi kalau semua ahli waris itu ridho saja dibagikan sama rata antara perempuan dan laki-laki, maka hukumnya tidak jadi haram. Jadi paraid itu seperti ini. Kalau orang itu meninggal, lalu dia tidak mau ahli warisnya ini membagi. Ahli warisnya tidak membagikan harta secara paraid. Nah, kada mau secara paraid, ujarnya kita bagi rata aja ya. Seberataan bibinian kalalakian sama aja ya. Nah, itu hukumnya sah aja hukumnya, boleh hukumnya. Tetapi kalau menurut imam di dalam fikih, bagusnya tuh jadi sidin dibagi dulu. Dibagi. Kenapa? Karena laki-laki itu kan dapat 2 bahagian daripada perempuan. Dia lebih banyak. Apakah dia itu ridho apa tidak? Bagian hartanya yang harusnya banyak dibagikan kepada adiknya perempuan yang lebih dapat sedikit. Kalau dia ridho aja kada apa-apa. Jadi sah aja membagi warisan itu tanpa paraid asalkan ridho seberataan. Yang perempuan itu ridha, yang jelas perempuan ridha. Kenapa? Karena perempuan kan dapatnya cuma separuh daripada laki-laki. Jadi kalau yang laki-laki ridha aja ya kada apa-apa, ading kita aja bibinian itu. Udah jadi masalah bagi aja yang 1 miliar ini kita bagi 250 juta seorang. Sudah pokoknya kada ada istilah lagi. Nah itu kayak apa? Boleh aja kada apa-apa. Tetapi menurut imam di dalam ilmu fikih bagi dulu secara laki-lakinya dapat, yaitu dapatnya laki-laki kan 2 kali lipat daripada perempuan. Setelah dia mengetahui apakah ridho dia itu dibagikan rata. Kalau dia ridha ya ada apa-apa. Kalau tidak ridha itu baru haram nanti. Apa hukumnya kerja sebagai cleaning di kedai arak hukumnya? Masya Allah. Orang yang menunjukkan arak, menunjukkan tempatnya, yang menjual, yang memberi duit, itu ada 5 perkara itu tetap hukumnya adalah haram hukumnya. Bagaimana cara memampanakan si bosor
ketika memandang apapun terima kasih itu pana pada sifat aja itu. Lihat jadi piti ulun itu. Bila urun mengatakan pana pada sifat berarti basar kah, sama kah, kalam kah, itu semuanya pana di sifat namanya. Pana di sifat, pana di afal, pana di jat. Kalau hendak satu kali aja pana di wujud aja. Namanya wahdatus suhud. Satu aja yang pian suhud, yaitu sifatnya, afalnya, jatnya saja. Atau pian suhud tidak ada yang mewujud, berarti termasuk sifat, asma, afal. Seberataan termasuk. Karena diri kita ini pada dasarnya mempunyai sifat, mempunyai afal dan mempunyai wujud namanya. Nah, seluruh pada diri kita ini namanya afal, namanya afal Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itu ada sifat Allah Ta'ala. Maka sifat kita tenggelamkan di sifat Allah Ta'ala. Afal kita disifatkan tenggelamkan di sifat Allah Ta'ala. Wujud kita ditenggelamkan di dalam wujudnya Allah Ta'ala. Tidak bisa orang itu akan kenal sifat Allah Ta'ala sebenarnya sifat Allah Ta'ala kecuali dia memanakan sifatnya. Tidak bisa dia kenal afal Allah Ta'ala dengan sebenarnya kecuali dia menghilangkan afalnya. Tidak bisa dia mengenal akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali dia melenyapkan akan wujudnya. Mutu qabla an tamut namanya. Matikan diri kita sebelum mati. Mati di dalam hakikat namanya. Ustaz hukumnya kerja sebagai sudah ulun jelaskan tadi lah. Nah, ciri sudah ulun jelaskan. Salam sehat Ustaz, apa hukumnya sebagai sudah tadi haram hukumnya lah. Ngaran terima kasih. Pian pembersihnya aja kah? Cleaning kah? Cleaning service aja kah? Ini ada apa-apa pian kalau cleaningnya aja. Lain pian menjual. Cleaning tuh ambil upahnya saja kita. Kalau kita yakini imam tikus kelapala, kalau kita yakini imam itu salah fatihahnya, itu kita kada perlu lagi berimaman dengan dia. Bila pian mengimam meyakini bahwasanya fatihah imam itu salah, lalu pian ikuti imam itu batal salat pian. Karena mengikuti yang pian yakini fatihahnya itu kan rukun. Lalu pian yakini fatihah imam ini salah, batal berarti sembahyang imam ini. Lalu pian aminkan. Mengaminkannya itu kada apa-apa. Coba mengikutinya itu pian batal. Jajah atas amin ya Rabb bujur. Amin ya Rabbal alamin siri. Sudah. Guru untuk pemula ilmu fikih. Kitab apa yang bagus? Kitab fikih itu kitab biasa saja, tetangga ibadah kah? Yang bagus kalau yang Arab itu Sarasitin yang bagus. Sarasitin kah? Atau Sulamut Taufik kah? Sulamut Taufik itu kan ada tauhidnya, ada fikihnya. Atau misalnya Hidayatus Salikin atau Murakil Ubudiyah kalau bahasa Arabnya. Kalau yang fikihnya banyak kayak Sabila Muhtadin, Sairus Salikin, macam-macam. Ibtidaul fikih. Itu macam-macam kita fikih. Yang jelas kita itu belajar fikih itu yang dasar aja rukun Islam dulu. Rukun Islam itu kan ada 5, lalu pembagiannya itu aja dulu dihafal. Karena itu wajib bagi kita. Sesuatu yang wajib atas kita, wajib kita mempelajari ilmunya. Contoh seperti sembahyang, wudu. Nah, adalah jika parak pian guru hanak belah. Ali banyak jadi marabahan tuh guru. Iya, kotor bukan berarti najis kalau kotor. Makanya boleh aja kita pakaian kotor sembahyang asalkan jangan najis. Kalau di kaidahnya kullu mustaqzarin najisun. Tiap-tiap yang kotor itu pasti najis, tetapi tiap yang kotor belum tentu najis. Salah kalimatnya. Kalau di dalam kitab Fathul Qarib itu kaidahnya lah kullu najisin kullu mustaqzarin najisun lah. Tiap-tiap yang kotor itu najis, tetapi tiap-tiap mungkin lah lupa terbalik ya. Kullu najzin mustaqbarun lah. Tiap-tiap najis itu pasti kotor. Ya lah. Tetapi tiap-tiap kullu mustaqzarin belum tentu najis. Kaidahnya di dalam ilmu, di dalam Fathul Qarib itulah. Sana dari pian Masya Allah super desa. Thank you, I love you. Kitab bajalan sebiji. Masya Allah, ayolah. Aduh ini buahnya. Muhammad dari ciri-ciri murabi mursyid itu apa guru? Kada bisa pian mengetahuinya. Kecuali yang masyhur pian. Kalau yang masyhur pian tahu. Kalau yang masyhur kada bisa pian. Murabi mursyid. Kalau mursyid itu banyak aja mursyid.
Kalau mursyid itu banyak orang yang mengajarkan mengaji, orang yang menyuruh kita beramaliyah, itu mursyid. Tapi kalau murabbi itu pangkatnya tinggi. Kalau murabbi mursyid itu orangnya harus wali. Orangnya wali. Kadada murabbi mursyid itu yang kada wali. Harus wali orangnya. Dan diberikan makam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang. Jadi pian kalau minta kata orang murabbi mursyid ya kadangnya berdiam aja murabbi mursyid ini kada tahu dia orangnya. Kadang menang mesti harus berisi pesantren, berisi majelis banyak. Itu kadang mesti orang murabbi mursyid itulah. Wah ini murabbi mursyid nih, muridnya banyak. Belum tentu bisa pangkatnya sampai ke murabbi aja. Bukan sampai ke mursyid aja. Bukan sampai ke mursyid. Nah orang jelaskan. Orang yang jadi murabbi mursyid, murabbi dulu lah, mursyid dulu lah. Mursyid itu setiap orang yang menunjukkan jalan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Itu namanya melajari agama, mengajari mengaji, mengajari beramaliyah. Itu namanya mursyid namanya. Nah, murabbi mursyid itu berbeda. Murabbi mursyid ini dia amaliyahnya ada. Habis itu dia itu harus orang yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah wasil dia itu diberikan oleh Allah taala pangkat kewalian. Nah, orang yang diberikan pangkat kewalian itu belum tentu juga murabbi. Wali tapi belum tentu murabbi lah. Orang yang pangkatnya kewalian habis itu diberikan oleh Allah Ta'ala lagi pangkat untuk membimbing orang. Yaitu pangkat murabbi namanya. Sidin itu berhak. Nah ini baru dapat murabbi mursyid. Jadi orang yang wasil, yang wali. Syaratnya wasil, wali. Setiap orang wasil itu belum tentu wali lah. Setiap orang yang wasil, pian misalnya ba'amaliyah lalu diberikan Allah Ta'ala tubadil. Futuhat terbuka. Melihat kebesaran Allah Ta'ala itu wasil pian. Apakah pian di ketika wasil itu pian wali? Kada wali pian. Belum pian mendapatkan makam wali. Nah orang yang di makam wali itu nanti setelah terbuka futuhat. Lalu sering dia terbuka futuhatnya. Sering dia mencapai ma'rifat. Itu lalu diberikan Allah Ta'ala sir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia ilmu Rabbani daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berada dia di makam mahabbah. Senantiasa tajalli terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru orang itu mendapatkan makam kewalian biasanya. Karena wali itu seluruh pandangannya, pendengarannya, gerak dan diamnya dikuasai arti wali itu. Dikuasai yang nampak cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama tuwalu fasama wajullah. Disinilah makam wali itu. Orang ini kada ada lagi sedih. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya orang ini tidak berisi nikmat-nikmat ya biasa aja, santai aja. Nah itu baru makamnya wali. Nah setelah dia makam wali dibukakan lagi oleh Allah Ta'ala sir minallah. Yaitu diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia itu pangkat kemurabian. Pangkat untuk memimpin orang, membawa orang wasil kepada Allah Ta'ala. Itulah baru pian mengetahui bahwasanya dia itu murabbi. Nah dan itu kada bisa pian ketahui kecuali dia aja. Dan kebanyakannya murabbi itu sudah mengetahui siapa yang akan dibimbingnya. Ketika seseorang itu mahabbahnya dengan murabbi itu kuat, dia meyakini itu murabbi mursyid. Mahabbahnya yang kuat itu bisa terhubung nanti dengan murabbi mursyid itu. Terhubung dengan dia sehingga kita itu dibimbingnya nanti. Jadi kalau kita tidak tahu ini beramaliyah saja dan cintai saja setiap wali itu. Siapa tahu di antara wali itu adalah bahagian daripada orang yang membimbing kita. Understand? Guru izin mengamalkan aja. Inge segera apa? Inge. Apakah batal wudu menyit setelah disentuh yang bukan muhrim? Menyentuh itu yang bukan muhrim itu ya batal. Kalau kulit bertemu kulit. Kalau tersentuhnya misalnya rambut, gigi, kuku tidak membatalkan. Tetapi kalau kulit sama kulit, abi kamilah itu baru batal kalau bukan muhrim. Kalau berhakikat yang salat itu guru kita bukan kita yang salat bagaimana? Bagus saja. Ini bagus lagi. Ini itu yang disuruh tuh kita menyaksikan kebesarannya di dalam salat itu bukan kita. Jadi tingkatan pian, tingkatan mana? Ulun guru musahadah, menyaksikan perbuatannya, bagus. Ini ulun guru yang sembahyang, tapi ulun merasakan kebesarannya, bagus. Ini ulun guru yang sembahyang, kada ada nang lain, bagus. Kenapa pian nyambut bagus taruh guru? Mungkin kada sembahyang itu nang kada bagus. Ulun ini bagus terus pian, karena orang itu beda-beda tingkatannya.
ulun anak sampaikan pian naik tingkatan orang wasil sembahyang pian kada belum lagi sampai ke situ. Orang yang awam ulun sampaikan ke tingkatan mutawasid, sedangkan orang itu belum di tingkatan awam saja. Maka setiap ibadah itu tingkatan apapun yang dilakukan asal dia mau beribadah itu bagus. Sudah, karena bila orang itu beribadah itu tanda jar Allah Ta'ala bahwasanya orang itu akan kukenalkan dengan diriku. Asalnya mau berzikir aja ingat kada ingat itu tanda orang itu akan kenal dengan aku kata Allah Ta'ala. Asalnya mau sembahyang aja itu menandakan nanti akan dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kada boleh menjudge orang karena itu sudah kaidahnya Allah Ta'ala itu. Bila orang itu mau taat itu tanda orang itu disayangi Allah Ta'ala. Nah, bilanya kada mau taat, nah itu tandanya Allah Ta'ala tuh kada suka dengan orang itu. Bukan berarti dia kada suka, berarti tandanya Allah Ta'ala itu kada memberikan pengenalan terhadap orang itu di hatinya. Mimpi seorang guru terus, nah itu kawa ya bisa jadi tadi. Seperti apa ciri jika panapilah kada kawa dikisahkan. Yang kada kawa dikisahkan tapi kawa ulun mengisahkannya. Panapilah itu pian asik, lejat terus memandang apa aja, atau orang tuh berkelahi di depan pian lejat je memandangnya. Pian itu ditampar orang waktu berkelahi, kalau pian panah itu pian nyaman aja melihatnya. Kenapa? Pian kada ada di waktu itu. Pian asik terus melihat apa aja seberita ini baik buruk kayak itu. Nah, di makam hakikat jurang seru wal khair minallah itu di makam itu pian kita melihat. Asalnya pian menyatakan di dalam hati semuanya ini tauhidul afal. Baik dan buruk itu kepunyaan Allah Ta'ala. Nanti setelah itu pian dibukakan itu, pian melihat apa aja baik terus. Atau bahasa ulun tuh orang bakal itu baik. Pian ditampar orang tuh baik pian melihat. Itu kayak kehebatannya itu tandanya pian tuh terbuka tuh panah tuh pian. Tampar orang kada sakit pian malah tak koreng ya. Ditampar orang. Bungul jurang ikam nih disambat orang ikam nih bodoh jurang. Tak koreng pian. Karena pian kada melihat kalimatnya itu, tapi yang meliputi kalimat itu yang pian lihat. Meliputi orang namanya nyambat itu nah hakikat dari orang itu yang pian lihat. Ananda Surya. Bertanya lagi lah, guru reinkarnasi adakah di dalam Islam? Faijasi'na amsalahum, apa itu di dalam surah An-Nahl, di dalam surah apa itu? Dalam surah apa ini? Surah Al-Insan itu. Tapi kan ada kita reinkarnasi ujar Allah Ta'ala, kami bila menghendaki kami ganti lagi kaum yang seperti itu juga ujar Allah Ta'ala. Badalna amsalahum tabdila aja. Itulah wasil tu artinya terbuka hijab melihat kebesaran, jangan melihat Allah Ta'ala, jangan kayak itu kalimatnya. Kalau pian berduaan boleh disampaikan kayak itu melihat Allah Ta'ala aja, melihat sifat apalnya seperti itu, bukan melihat tetapi merasakanlah. Kalau melihat tuh nampaklah kada, merasakan tenggelam di dalam sifatnya. Jadi mawawa lah kayak seperti itu. Jadi jangan pian sambat melihat Allah Ta'ala aja, di mana aja orang kena kada. Nah, itu kada seperti itu. Nah kayak inilah surban ulun ya, surban ulun. Nah ini makhluk namanya. Ketika makhluk ini kenal dengan ulun, maka ulun itu nampak di sini. Ketika orang tuh kenal dengan ulun, maka nampak di makhluk ini ulun. Di sini. Nah. Bila pian kenal dengan ulun, maka ulun tuh nampak di sini. Di mana? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan dia. Kada. Nah, amun kita dibukakan ma'rifat itu kenal kita dengan Allah Ta'ala. Di mana? Fa inna ma tuwalu fasama wajullah. Di mana aja pian bergerak mendengar nampak kita. Nampaknya itulah namanya muhaitun namanya. Bila kita itu panah itu, maka sifat dan af'al Allah Ta'ala itu meliputi akan kita. Seluruh alam diliputinya. Makanya jar ulun tadi kada ada lagi yang baik, kada ada lagi yang jahat, semuanya asik ja. Nah, itu. Kada kawai mengisahkannya. Guru bedanya makhluk dengan hamba apa? Makhluk itu setiap makhluk itu hamba. Kalau hamba itu khusus mukallaf. Tapi setiap makhluk, setiap hamba pasti makhluk. Setiap makhluk belum tentu hamba. Karena yang namanya hamba itu pastilah mukallaf yang dibebani hukum syariat. Yaitu jin dan manusia. Itu dibebani hukum syariat. Kafir dan kada kafir. Jadi seperti ini kaidahnya. Setiap hamba itu pasti makhluk. Tetapi setiap makhluk belum tentu hamba. Kenapa? Pohon makhluk, batu makhluk, semuanya. Tapi dia ada kada dibebani oleh hukum syariat. Karena dia kada bakal, kada diberikan akal.
Makanya kalimatnya tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kujadikan manusia itu tidaklah kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Kadada di situ tulisannya batu, kadada. Guru, makam apa itu kalau badan bergetar-getar kayak orang kemasukan apa termasuk ma'rifat juga kada? Itu ma'rifat itu ketika kada mau bergetar-getar kayak itulah. Cuma kalau di waktu berzikir itu bisa mesra nanti. Kalau di ma'rifat tuh kada bergetar. Kalau dia merasakan bergetar atau apa tuh kada. Tetapi kalau orang di awal ma'rifat itu bisa. Bisa dia itu bergetar, menangis, terdiam, kagum, itu bisa. Enggak. Iya, mimpi terus tuh bagus dengan guru. Enggak. Ulun pang guru wasilnya. Kada memikirkan apa lagi kayak apa isu penyakit tenang aja, tapi bila ruku habis. Orang yang tanda wasil itulah melihat orang sugih kada hiri, melihat orang berhasil kada hiri, santai aja karena dia di makam tajrid namanya. Orang berkisah sugih santai aja, orang berkisah miskin santai aja. Itulah orang si tandanya orang wasil itu jar ulun tadi, inya sugih kada apa-apa, inya miskin kada apa-apa, inya dihina orang kada apa-apa, inya dipuji orang kada apa-apa. Kayak tujuannya melihat orang sugih kada apa-apanya. Lalu panghiri nyamannya aku nih sugih juga harus sugih. Nah itu belum lagi. Itu di makam tajridnya belum lagi. Di makam musahadahnya belum lagi. Yang belum wasil lagi. Ulun gue kalau ada rokok lalu gelisah aja. Nah itu pertanda tuh. Ini masalah. Terima kasih. Menunggu pian di mana? Di Kalimantan Tengah gratis saja. Engge Bang Jos, Masya Allah, terima kasih banyak mana Bang Jos pertanyaannya. Engge kebanyakan pertanyaannya ini. Guru Madi titip salam. Oh Madi Tamban, Masya Allah. Oh Guru Madi mana dulu? Guru Madi mana tuh ambang dalam? Engge, Masya Allah. Aduh gini dulu. Sejam kada ulun lah banyak mana pertanyaannya. Guru Madi Sampit, oh iya. Guru Madi Sampit, tatak janggut tuh padahkan. 3 menit lagi. Salah. Amun makam asbab hendak maksa bertajrid kayak apa kada bisa, kada boleh. Ada boleh kalau di makam asbab, kecuali guru pian menaikkan atau isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru pian bisa makin ke makam tajrid. Nah pian untuk jelasnya itu lihatilah bukan di PT ulun, tetapi lihati di YouTube ulun makam tajrid dan makam asbab. Nah itu lihati pian. Jadi orang itu kada bisa naik ke makam tajrid, 1 kecuali isyarat dari Allah Taala, 2 kecuali isyarat daripada guru. Kada bisa. Seperti itu. Jadi kalau sudah isyarat naik ke makam tajrid, ya alhamdulillah berarti tinggi makamnya. Jadi kalau orang itu di makam asbab, tetap aja itu kalau di bawah bimbingan guru lah dia itu. Jadi diperhatikan, takutnya nanti beribadahnya kalau kada punya guru lalu langsung hendak berkhaluat. Nah itu bisa nafsu pian kena. Bila nafsu gagal seberataan. Gagal semuanya. Wasil kada jadi hantu ya. Mbak jadi hantu kenapa guru jadi hantu aja? Kena pian itu di dalam kita berkhaluat itu banyak yang kita temui. Nah, takutnya pian terpegang nanti yang pian temui karena kada punya murabbi yang memberi pian peringatan. Seperti itu. Jadi masalah makam kita itu di asbab ke tajrid itu urusan guru kita. Tapi kalau orang berguru itu pasti dia di makam tajrid batinnya. Bertajrid batinnya. Tajrid batin itu apa maksudnya? Tetap memandang musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tetap dengan orang bergaul. Seperti itu. Lah itu namanya orang itu di makam tajrid batin. Kalau tajrid zahir dan batin ya bakhaluat tadi. Dan itu harus izin guru sayang. Tidak bisa pian asal-asal. Bertajrid itu ya bertajrid itu meniadakan memandang yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Namanya musyahadah namanya. Aku punya apalku nih kepunyaan Allah Ta'ala. Itu namanya mentajridkan diri namanya. Bertajrid. Aku punya melihat tapi dilihatkan. Namanya menghilangkan akuan tuh. Keng Selatan tanggal 15 insyaallah. Doakan saja sehat walafiat. Nggih.
Sampai di sini aja. Minta maaf, minta reda. Enggak ada yang anak ulun telepon. Enggak insyaallah. Tetap minta reda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bagus pertanyaannya. Enggak. Kenapa kada mau ampi ini? Berapa kali mengetuknya supaya keluar? Bang Jos, makasih.